Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang how to answer the English test, bagaimana cara menjawab soal pada ulangan bahasa Inggris. Saya akan menggunakan contoh soal yang berbeda untuk menjelaskannya. Pada bagian A, pilihan ganda, hanya terdapat 2 soal sebagai contohnya. Silakan kalian pilih jawaban yang benar dengan menyilang salah satu dari 4 opsi atau 4 pilihan yang ada. Lihat nomor 1, this is question. Ini adalah pertanyaan. For number 1, untuk nomor 1, read the invitation card. Bacalah, invitation card itu adalah kartu undangan. Kartu undangannya ditunjukkan untuk Anggi. Kita baca ya. Dear Anggi, please come. Silakan datang to my 17th birthday party. Please come, silakan datang to my birthday party adalah pesta ulang tahun yang ke-17. Date, tanggalnya di bulan Mei 25th 2009, 2009. Jadi tanggalnya di bulan Mei tanggal 25 2009. Time, waktunya jam 8 PM, jam 8 malam. Place, tempatnya di Bumi Pesona Street number 3. Street itu artinya jalan. Jalan Bumi Pesona number 3, nomor 3. Please come, silakan datang, and don't forget, dan jangan lupa to bring your sister, membawa saudara perempuanmu yang bernama Cheryl. See you, sampai bertemu, dari Adinda. Jadi di sini dari suratnya, Adinda adalah sender atau pengirim. Lalu, Anggi adalah receiver atau penerima suratnya. Kita lihat pertanyaannya. When was Adinda born? Kapan Adinda born? Lahir. Jadi yang ditanyakan tentang kelahirannya Adinda atau tahun kelahirannya Adinda. Caranya bagaimana? Di sini ada key answer-nya, kunci jawabannya. The calculation artinya penghitungan. Penghitungannya dengan cara 2009 minus 17. 2009 minus 17. 2009 dikurangi 17. Kenapa bisa 2009 dikurangi 17? Karena 2009 merupakan date, tanggal dari birthday party-nya, tanggal dari pesta ulang tahunnya. Lalu Adinda berulang tahun atau mengadakan birthday party yang ke-17th, yang ke-17. Maka 2009 kita kurangi 17, dapatnya adalah 1992. Tahun kelahirannya Adinda adalah 1992 setelah kita mengurangi 2009 dikurangi dengan 17. Bahasa Inggrisnya 1992 adalah 1992. Paham ya? Untuk nomor 2, this is question. Ini adalah pertanyaan for number 2. Read the letter. Bacalah suratnya. Kita baca dulu suratnya. Dear Alia. Untuk Alia. Well, baiklah. We are here now. Kita ada di sini sekarang. Bogor is our home. Bogor adalah rumah kita. We stay, kita akan tinggal selama. We stay, kita akan tinggal artinya for, selama, at least, paling tidak, 4 weeks, 4 minggu. It is interesting, ini menarik, but full of traffic jams. Tapi penuh dengan kemacetan. Traffic jam artinya kemacetan. Nah, di sini screenly atau pengirim suratnya adalah Cindy. Sendernya maksudnya. Sender dari suratnya, pengirim dari suratnya adalah Cindy. Lalu receiver dari suratnya adalah Alia. Receiver artinya penerima. Penerima suratnya adalah Alia. Yang ditanyakan, how long, berapa lama, will Cindy akan stay, tinggal atau menetap in Bogor, di Bogor. Jadi yang ditanyakan berapa lama Cindy-nya akan menetap di Bogor. Kita lihat pilihan ganda yang A,
Dia akan stay for selama 15 days in Bogor. 15 artinya 15. Days, hari, in Bogor, di Bogor. Yang B, dia akan stay for selama 20 days. 20 days. 20 hari in Bogor. Yang C, dia akan tinggal for selama 7 days, 7 hari in Bogor. Lalu yang D, dia akan tinggal for selama 28 hari, 28 days in Bogor, 28 hari di Bogor. Karena semua jawabannya dalam bentuk hari, sedangkan di sini based on the letter, berdasarkan suratnya, we itu yang dimaksud adalah Cindy. Cindy akan stay, akan tinggal for selama at least, paling tidak, for weeks, 4 minggu. Selama 4 minggu. Maka minggu ini kita jadikan ke dalam hari karena jawabannya semuanya bentuknya days atau hari. Lihat ya, 1 week. 1 week itu artinya 1 minggu. 1 week sama dengan 7 days, sama dengan 7 hari. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Kalau nginepnya atau menetapnya selama 4 minggu, maka 4 dikalikan dengan 7. Sekali lagi saya ulangi, 1 week, 1 minggu sama dengan 7 days, 7 hari. Kalau menetapnya selama 4 weeks, 4 minggu, berarti 4 dikalikan dengan 7. 4 dikalikan 7 adalah 28. Maka jawaban yang benar yang D. Jawaban yang benar yang D. Sudah saya silang, jawaban yang benar adalah yang D, yaitu she will stay, dia akan menetap for selama 28 days, 28 hari in Bogor. Paham ya? Jadi dari minggu kita jadikan ke hari. Kita cari dulu 1 minggunya berapa hari. Ternyata 1 minggunya adalah 7 hari, maka 7 dikalikan 4 karena menetapnya selama 4 minggu. 7 dikalikan 4 tadi dapatnya 28 hari. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan ganda kompleks dengan kertas yang berbeda. Pilihan ganda kompleks berarti yang namanya kompleks berarti lebih dari 1 jawaban yang benar. Di sini hanya ada 1 contoh soal untuk menjelaskan pertanyaan dari nomor 3. Lihat ada price list. Price list artinya daftar harga. Nah, di sini ada price list, daftar harga. To answer, untuk menjawab the question number 3, untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Lihat daftar harganya adalah dari the kinds of equipment school, dari jenis-jenis peralatan sekolah. Pertama ada pencil case, artinya tempat pensil, harganya 35.000 atau 35.000. Lalu ada bag, tas, harganya 90.000 atau 90.000 atau 90.000. Lalu ada ruler, penggaris, harganya 5.000, 5.000. Lalu ada sharpener, serutan, harganya 14.000, 14.000. Dan ada pen, pulpen, harganya 3.000, 3.000. Look at the price list. Lihat dulu daftar harganya. And give attention, dan perhatikanlah the following statement, pernyataan berikut. Lihat ya, pernyataannya nanti ada dari 1 sampai 10. Kita cari pernyataan yang benar dari daftar harganya. Dari nomor 1, if artinya jika. If artinya jika ya. If the buyer, jika buyer artinya pembeli, wants to buy, ingin membeli 5 pens. 5 pens artinya apa? 5 pulpen. The buyer artinya pembeli, must pay, harus membayar 12.000
12.000 bahasa Inggrisnya 12,000 to the seller. Harus bayar 12.000 ke penjual. Seller artinya penjual. Kita cek harga dulu untuk satu pulpen. Di price listnya dicek dulu harganya. Pen harganya 3.000. Saya repeat lagi ya. Pen harganya 3.000 atau 3,000. Maka tadi di sini dilihat dia mau beli 5 pens, 5 pulpen. Berarti 3.000 kita kalikan 5. 3 kali 5, 15. Berarti 3.000 kali 5 harganya 15.000 untuk 5 pulpen. Saya ulangi lagi ya. 5 pens yang mau dibeli 5 pulpen. Harga 1 pulpen pen. Pennya harganya 3,000, 3.000. 3.000 sudah kita kalikan 5, dapatnya 15.000. Yang harus dibayar adalah 15.000. Tapi di sini dikatakan bahwa the buyer, pembeli, must pay, harus bayar 12,000, 12.000 to the seller. Salah. Karena bayarnya seharusnya 15.000 bukan 12.000. Sudah misinta silang ya, pernyataan nomor 1 salah. Lalu nomor 2, perhatikan. If the buyer, jika pembeli, wants to use itu artinya menggunakan 100.000, 100,000. For paying, untuk membayar, one bag, 1 tas. Jadi buyer, pembelinya use, pakai atau menggunakan uang 100.000 ya. For paying, untuk bayar one bag, 1 tas. Lalu di sini dikatakan the buyer will get, akan mendapatkan, will get artinya akan mendapatkan the change money. Change money artinya uang kembalian ya. Uang kembalian from the seller, dari penjual. Kita lihat dulu jumlahnya. The amount, jumlah dari change money, uang kembaliannya adalah 10.000, 10,000. Kita cek harga 1 tas. Tas harganya bag ya. Harganya adalah 90.000, 90,000. Ingatin, tas harganya 90.000 1 tas. Di sini pembelinya menggunakan uang 100.000. Maka 100.000 kita kurangin sama harga 1 tas. 100.000 dikurangin harga 1 tas tadi 90.000 ya. Berarti 100.000 kurang 10.000 dapatnya adalah 10.000. Berarti dapat uang kembaliannya 10.000. Kita cek. Change money-nya berapa? Lihat. Change money. Change money artinya apa sih tadi? Uang kembalian. Uang kembaliannya dapatnya 10,000. 10,000 artinya dapat 10.000. Berarti benar. Di checklist ya, pernyataan nomor 2 sudah benar. Kenapa benar? Karena tadi harga tasnya itu 90.000. Ya, harga tasnya 95.000. Maaf, 90.000. Harga tasnya yang benar adalah 90.000. Ya, harga tasnya 90.000 dan uang yang digunakan adalah 100.000. Maka otomatis dapat change money, uang kembaliannya sebesar 10.000, 10,000. Paham ya? Maka pernyataan nomor 2 sudah saya checklist benar. Nomor 3, jika buyer pembeli wants to buy, ingin membeli 2 sharpeners. 2 sharpeners artinya serutan. Maka the buyer, pembeli, must pay, harus membayar 25.000, 25,000. Kita cek harga dulu. Harga dari sharpener nih, serutan. Harganya berapa serutan? 14.000, 14,000. Berarti di sini saya tulis ya 14.000 dikalikan 2. Kenapa? Karena mau beli 2 sharpener, 2 serutan.
Berarti 14.000 dikalikan 2, dapatnya 28.000. Cek ya. Tadi dikatakan the buyer must pay, harus membayar 25.000. Berarti salah. Harusnya bayarnya 28.000. Maka pernyataan nomor 3 kita cek. Kita silang karena itu salah. Seharusnya bayarnya berapa? 28.000. Tapi di sini malah dikatakan harus bayar 25.000, berarti salah. Makanya pernyataan nomor 3 saya silang. Paham ya? Lalu di pernyataan nomor 4, maksud saya, kita lihat lagi. If the buyer, jika pembeli wants to buy, ingin membeli, dua apa? Pencil cases, 2 tempat pensil. The buyer must pay, pembeli harus membayar 70.000 to the seller, ke penjual. Kita lihat dulu ya nak. Berapa harga satu tempat pensil? Satu tempat pensil harganya 35.000. Harganya 35.000. 35.000. Berarti 35.000 saya kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena belinya 2 pencil cases, 2 tempat pensil. 35.000 dikalikan 2 dapatnya 70.000. Berarti benar ya, yang harus dibayar adalah 70.000. Nih. The buyer, pembeli, must, harus, pay, membayar 70.000, 70.000. Kalau belinya 2 tempat pensil, berarti pernyataan nomor 4 benar, karena benar membayarnya sebesar 70.000. Lalu kita lihat pernyataan nomor 5. If, jika buyer, pembeli, wants to buy, ingin membeli one ruler, satu penggaris. Buyer, pembeli, must pay, harus bayar 6.000, 6.000. Kita cek harga. Untuk ruler, penggaris, satunya adalah 5.000. Satu penggaris harganya 5.000, 5.000. Berarti ini salah. Kalau misalnya beli satu ruler atau one ruler harus bayar 6.000, salah karena harganya 5.000. Berarti saya silang. Nomor 6, if buyer, jika pembeli, wants to buy, ingin membeli, one pencil case, satu tempat pensil, and one, dan satu apa? Dan satu pen, one pen, satu pulpen. Maka the buyer must pay, maka pembeli harus bayar 38.000 to the seller. Kita cari dulu harga dari tempat pensil dan harga dari pulpen masing-masing. Tempat pensil harganya 35.000. Ingetin ya, tempat pensil harganya 35.000 dan pulpen harganya 3.000. Berarti 35.000 ditambah 3.000. Sini kita tulis harga tempat pensil 35.000 ditambah satu pulpen. Satu pulpen tadi harganya 3.000, maka 35.000 tambah 3.000 adalah 38.000. Berarti benar ya, the buyer-nya must pay, harus membayar 38.000 to the seller. Berarti ini benar pernyataannya nomor 6. Nomor 7, if buyer, jika pembeli wants to buy, ingin membeli one bag, satu tas. One bag artinya satu tas. Lalu buyer, pembeli, must pay, harus bayar 50.000, harus bayar 50.000 to the seller. Kita cek harga. Berapa harga satu tas? Satu tas harganya 90.000, 90.000. Ya, satu tas harganya 90.000. Berarti ini salah.
bukan 50.000. Kalau beli satu tas harganya 90.000, 90.000, bukan 50, bukan 50.000, bukan 50.000. Salah ya. Yang nomor 8, if the buyer, jika pembeli wants to buy, ingin membeli. If the buyer, jika pembeli wants to buy, ingin membeli, one sharpener, satu serutan, kita tulis one sharpener, satu serutan. Terus the buyer, pembeli must pay, harus bayar 14.000, 14,000 to the seller. Kita cek harga. Untuk sharpener harganya benar 14,000, 14.000. Berarti benar ya, kalau belinya hanya satu, only one sharpener, satu serutan, maka bayarnya pay-nya 14.000. Berarti pernyataan nomor 8 benar. 9, if the buyer, jika pembeli wants to use, ingin menggunakan, use itu menggunakan uangnya 10.000, 10,000. Untuk apa? For paying, untuk bayar satu penggaris. Satu penggaris pakai uang 10.000 nih dibayarnya. Maka the buyer will get, pembeli akan mendapatkan the change money, uang kembalian from the seller, dari penjual. Berapa change money-nya? 2.000, 2,000. Kita cek berapa harga ruler. Harga ruler atau harga penggaris adalah 5,000. Di sini saya tulis ya, harga ruler atau penggaris. Ruler atau penggaris harganya satunya 5.000, 5,000. Sedangkan pembeli menggunakan 10.000, berarti 10.000 kita kurangin dengan 5.000. Dapat kembaliannya adalah 5.000. Bukan dapat change money, bukan dapat uang kembaliannya 2.000. Salah. Berarti ini pernyataannya salah, nomor 9. Sekarang nomor 10, if the buyer, jika pembeli wants to buy, ingin membeli one pencil case, satu tempat pensil. Satu tempat pensil. Lalu beli apa lagi? One sharpener, satu serutan. One pen, satu pulpen. Jadi ada 3 benda yang dibeli, satu serutan, satu pulpen, dan satu tempat pensil. Ingetin ya, 3 benda. The buyer must pay, harus bayar 52.000 katanya. 52,000 to the seller, harus bayar 52.000 ke penjual. Kita cek. Apa saja tadi yang dibeli? Tempat pensil, pensil case. Berapa harganya? 35.000. Ingatin, pensil case harganya 35.000, diingatkan kembali. Lalu beli apa lagi? Beli sharpener, serutan. Harganya 14,000, 14.000. Lalu beli pen, pulpen, harganya 3,000, 3.000. Kita jumlahkan ketiga benda yang dibeli ya. Pertama, harga tempat pensil 35.000, maaf. Lalu harga sharpener serutan 14.000. Lalu terakhir gelas harga pulpen 3.000, dijumlahkan dulu. Dapatnya berapa? 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 12, simpen 1, 1 tambah 3 4, 4 tambah 1 5. Harganya semuanya totalnya 52.000. Berarti di sini benar ya, the buyer must pay, pembeli harus bayar 52.000 untuk ketiga benda itu ke seller, ke penjual. Berarti pernyataan yang benar semuanya adalah bilangan genap, yaitu jawabannya 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini jawaban yang benar. Paham ya? Dan the last adalah bentuk esai atau uraian. Di sini ada soal menjodohkan. Hanya ada satu soal. Di sini ada nomor and the animals have 4 legs. Animals artinya binatang. Have memiliki 4 kaki. 4 legs yang punya 4 kaki kita jodohkan dari list yang ada di sini. Dari daftar yang ada di sini. Pertama kita harus tahu dulu artinya. The duck, bebek. Bebek punya 2 kaki. Salah.
The giraffe. Giraffe artinya apa? Jerapah. Jerapah punya 4 kaki. Berarti tulis nomor 1 adalah the giraffe, jerapah yang punya 4 kaki. Dah. Lalu the goat. Kambing. Kambing punya 4 kaki. Benar ya? 2, the goat, kambing. Lalu ada the hen. Hen artinya ayam betina. Salah. Ayam betina nggak punya 4 kaki. Tadi the duck. Duck artinya bebek. Bebek nggak punya 4 kaki ya. Ini salah. Hen artinya ayam betina. Ayam betina tidak punya 4 kaki. Salah. Rooster. Rooster itu artinya ayam jantan. Ayam jantan punyanya 2 kaki. Ini salah, bukan 4 kaki ya. The cow. Cow sapi. Sapi benar punya 4 kaki. The cow. Dah. Lalu the bird. Bird burung. Burung punya 2 kaki. Salah. The camel. Camel unta. Unta benar ya, punya 4 kaki. Berarti yang keempat the camel, unta. Dah. Lalu the last, the snake. Snake artinya ular. Ular tidak punya kaki. Berarti ini salah. Lalu yang terakhir yang benar adalah the horse. Kuda. Kuda benar ya, punya 4 kaki. The five-nya adalah the horse, kuda. Dan inilah binatang yang mempunyai 4 legs, 4 kaki. Tapi beda ya, ini hanya contoh soal. Di soal kalian harus mencari binatang. Di soal kalian yang sebenarnya, kalian harus mencari binatang yang punya 2 kaki. Dalam soal menjodohkan, hati-hati ya. Lalu di sini ada uraian panjang. Untuk uraian panjang, kalian harus benar-benar jawab based on the text, berdasarkan teksnya. Di sini ada the cat, Sania keeps. Keeps itu artinya memelihara ya. Ini K, ini huruf K. Sania keeps memelihara the cat, memelihara kucing. The cat is fat, kucingnya gemuk. The cat has, kucingnya memiliki soft fur, bulu yang putih. The fur is also white, bulunya juga putih. Jadi di sini the cat has soft fur. Fur itu artinya bulu, kucingnya punya bulu yang soft, lembut. Lalu dikatakan the fur is also white, bulunya juga berwarna putih. The cat likes to eat fish, kucingnya suka makan ikan. The cat also likes to drink milk, kucingnya juga suka minum susu. The cat is also funny, kucingnya juga lucu. Sania likes to play with the cat in her spare time. Maaf. Ini time. Jadi Sania suka bermain dengan kucingnya in her spare time. Spare time itu artinya waktu luangnya. Nah, pertanyaannya adalah based on the text, berdasarkan teks. Please, tolong mention, sebutkan the physical appearance, penampilan fisik atau ciri-ciri fisik, as karakteristik, sebagai karakter, sebagai ciri-ciri of her cat, dari kucingnya Sania tadi, yang sudah didescribe, yang sudah dideskripsikan di teks. Kita hanya mencari physical appearance, ciri-ciri fisiknya aja ya. Sekali lagi dijelaskan, kita hanya mencari physical appearance, ciri-ciri fisiknya saja. Kita cari ya, ciri-ciri fisik yang pertama adalah kucingnya gemuk. The cat is fat, ditulis the cat is fat, kucingnya gemuk. Ini ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua, the cat has soft fur, kucingnya punya bulu yang lembut. Saya tulis ya, the cat, kucingnya has, memiliki soft fur, bulu yang lembut. Lalu di sini dikatakan the fur is also white, bulunya berwarna putih. The fur is also white, bulunya juga warnanya putih. Dan inilah ciri-ciri fisik atau inilah physical appearance dari the cat tersebut, dari kucing tersebut. Demikian penjelasannya Miss, terima kasih.